Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan Ujun 1 IPA Fisika SMP atau MTS tahun 2020. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Perbandingan volume kubus A dan kubus B adalah baik. Jadi di sini untuk menentukan perbandingan volume kubus A dan volume kubus B, di sini kita mencari sisinya terlebih dahulu. Kita mulai dari kubus A. Di sini dimulai dari 2,5 dan berakhir di 6,5. Sehingga di sini untuk sisinya 6,5 kita kurangi dengan 2,5, hasilnya adalah 4. Dan untuk kubus B di sini dimulai dari 9,5 sampai ke 11,5, sehingga di sini 11,5 dikurangi 9,5 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk volume kubus A banding volume kubus B, ini adalah sisi dikali sisi dikali sisi banding sisi dikali sisi dikali sisi. Sehingga di sini 4 dikali 4 dikali 4 banding 2 dikali 2 dikali 2. Maka di sini bisa kita coret. Jadi di sini 2 dengan 4, di sini habis, di sini masih 2. 2 dengan 4, di sini habis, di sini masih 2 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk ruas kanan di sini menjadi 1 karena ini tadi habis semua atau 1 dikali 1 dikali 1. Dan untuk ruas kiri di sini adalah 2 dikali 2 dikali 2 sehingga di sini 8. Maka di sini perbandingannya adalah 8 banding 1. Namun di sini untuk pilihan gandanya di sini tidak ada yang 8 banding 1 sehingga di sini untuk alternatif jawabannya ini adalah yang E, 8 banding 1. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Perhatikan gambar wadah yang diisi air sampai penuh berikut. Baik, jadi di sini untuk wadahnya di sini diisi dengan air sampai penuh. Keempat wadah dipanaskan seperti yang tertuang pada tabel berikut. Jadi di sini ada bejana 1 2 3 4. Di sini suhu awal dan wujudnya. Di sini untuk wujudnya semua cair. Suhu awalnya di sini berbeda dan di sini untuk suhu akhirnya di sini juga berbeda dan untuk wujudnya di sini semua tetap cair. Bejana yang tidak tumpah dari pemanasan tersebut adalah baik. Untuk menjawab soal nomor 2 di sini kita pahami dulu untuk peristiwa anomali air. Jadi di sini untuk air apabila di sini dipanaskan sampai di sini dalam satuan 4 derajat Celcius. Jadi di sini sebelum 4 derajat Celcius di sini dia akan menyusut. Namun di sini apabila dipanaskan lebih dari 4 derajat Celcius di sini akan memuai. Maka di sini untuk menjawab soal nomor 2 agar di sini untuk air tidak tumpah, maka di sini untuk suhu akhir di sini tidak boleh lebih dari 4 derajat Celcius. Karena di sini apabila lebih dari 4 derajat di sini akan memuai sehingga di sini airnya akan tumpah. Maka dari bejana 1 sampai 4 di sini jawabannya adalah 3 dan 4. Di sini adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Perhatikan grafik berikut. Benda yang terus-menerus melakukan gerak lurus berubah beraturan adalah baik. Di sini untuk grafiknya, di sini bisa teman-teman perhatikan di sini ada A, ini adalah percepatan dan di sini ada T ini adalah waktu. Jadi di sini perbedaannya antara GLB atau gerak lurus beraturan dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini untuk GLB ini adalah percepatannya 0. Kemudian untuk GLBB percepatannya tetap. Sehingga dari sini untuk grafik yang benar di sini adalah yang percepatannya tetap. Maka di sini untuk jawabannya ini adalah yang B. Jadi di sini untuk yang B ini adalah yang C.
Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Jika tutup V dibuka, maka yang terjadi adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah apabila tutup V di sini dibuka, maka di sini pertama-tama kita pahami terlebih dahulu di sini ada wadah 1, wadah 2, wadah 3 dan wadah 4. Dan di sini untuk pilihan gandanya di sini adalah air dan gas. Maka di sini kita perlu memahami sifat air. Yang pertama di sini untuk sifat air adalah menempati ruang. Kemudian mengalir dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga, di ruang hampa berubah menjadi gas. Dan untuk sifat gas di sini adalah memenuhi ruang. Sehingga di sini untuk yang A, apabila di sini volume air 200 ml, bentuknya seperti wadah 2. Jadi di sini apabila tutupnya dibuka, maka di sini air otomatis akan turun ke bawah karena di sini mengalir dari atas ke bawah. Sehingga di sini untuk wadah 2 di sini jelas menjadi wadah yang kosong. Sehingga di sini untuk yang A salah. Kemudian untuk yang B, volume air menjadi 300 ml, bentuknya seperti wadah 1 dan wadah 2. Di sini juga salah. Apabila di sini tutupnya dibuka, yang jelas di sini airnya pasti akan turun ke bawah. Sehingga di sini wadah 1 dan wadah 2 di sini menjadi kosong. Kemudian untuk yang C, volume gas menjadi 300 ml, bentuknya seperti wadah 4. Kemudian di sini untuk yang C, di sini apabila ada air 200 ml, tutup V dibuka, maka di sini air akan mengalir dari atas ke bawah. Kemudian di sini berada di dalam ruang hampa. Maka di sini yang terjadi air menjadi gas dan sifat gas ini adalah memenuhi ruang. Sehingga di sini untuk 300 ml di sini semuanya dipenuhi oleh gas. Sehingga di sini untuk jawaban yang tepat ini adalah yang C. Untuk yang D di sini volume gas menjadi 500 ml, bentuknya seperti wadah 3 dan wadah 4, di sini juga salah. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Percepatan yang diterima benda sesuai data pada gambar adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari percepatan, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Yang pertama di sini masanya adalah 25 kg. Kemudian yang kedua di sini kita mencari F total terlebih dahulu. Jadi di sini untuk F total sesuai dengan arah anak panah. Jadi di sini apabila ke kiri dan ke kiri, maka di sini dijumlahkan 100 positif 200, kemudian di sini ke kanan sendiri, maka di sini dikurangi dengan 150. Sehingga di sini hasilnya adalah 300 negatif 150, hasilnya adalah 150. Dan arahnya ini adalah ke kiri. Sehingga di sini yang berikutnya untuk percepatan, rumusnya adalah gaya total dibagi massa. Maka di sini 150 dibagi 25 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan ciri gerak lurus beraturan atau GLB atau gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah. Baik, jadi di sini akan kita jawab. Di sini untuk yang A, GLB kecepatannya tetap, untuk GLBB kecepatannya berubah. Di sini benar. Karena di sini GLB ini adalah tetap, untuk GLBB di sini berubah. Kemudian yang B, di sini percepatannya 0 dan percepatannya tetap, di sini juga benar. Kemudian untuk yang C, kecepatannya selalu berkurang, kecepatannya selalu bertambah. Di sini jelas salah karena di sini untuk GLB di sini sudah ada kecepatannya tetap. Di sini kecepatannya berkurang dan di sini kecepatannya berubah. Di sini untuk berubah tidak selalu bertambah, namun di sini juga bisa menurun. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C.
Untuk yang D di sini lintasannya lurus, di sini juga benar karena di sini gerak lurus, otomatis di sini lintasannya biasanya lurus. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Sebuah peluru ditembakkan vertikal sehingga mencapai ketinggian maksimal 50 meter. Jika diketahui massa peluru 1.500 gram dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka besar energi kinetik pada ketinggian 40 meter adalah. Baik, jadi di sini kita buat sketsanya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk peluru ditembakkan ke atas sampai ketinggian 50 meter. Dan di sini yang ditanyakan adalah energi kinetik pada ketinggian 40 meter. Maka di sini karena bendanya berada di atas, di sini akan kita gunakan dengan energi potensial. Jadi di sini kita mengambil persamaan energi potensial sama dengan energi kinetik. Sehingga di sini EP sama dengan mgh. Maka di sini kita cari terlebih dahulu untuk energi potensial di titik ketinggian maksimum. Sehingga di sini untuk M, massa peluru di sini ada 1.500 gram, di sini adalah 1,5. Gravitasi di sini ada 10, di sini 10. Dan untuk ketinggiannya di sini maksimum ini adalah 50. Sehingga di sini 1,5 dikali 10 hasilnya adalah 15, dikali 50 hasilnya adalah 750. Sehingga di sini untuk energi potensial dari titik 0 ini adalah 0. Dan di sini pelurunya ditembakkan ke atas mencapai ketinggian 50 meter. Di sini energi potensialnya adalah 750. Maka di sini tadi karena kita menggunakan persamaan energi kinetik sama dengan energi potensial, jadi di sini energinya selalu tetap. Maka di sini apabila di titik ini, di titik 50 meter, di sini energi potensialnya adalah 750, di sini energi kinetiknya adalah 0. Dan di sini apabila setelah jatuh ke tanah, di sini energi kinetiknya adalah 750. Kemudian di sini kita cari yang 40 meter, maka di sini massa gravitasi ketinggian, di sini massa dan gravitasi tetap. Ketinggiannya di sini adalah 40 sehingga 1,5 dikali 10 ini adalah 15, dikali 40 hasilnya adalah 600. Sehingga di sini untuk energi potensial di titik 40 meter di sini adalah 600. Jadi di sini kita bisa mengikuti alurnya untuk energi potensial. Jadi di sini apabila semakin ke atas, di sini adalah energi potensial semakin besar. Dan untuk energi kinetik, di sini apabila ke bawah, di sini energi kinetiknya semakin besar. Maka di sini untuk 40 meter, energi kinetik sama saja dengan 750 dikurangi dengan 600. Hasilnya adalah 150. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini EP semakin naik, di sini semakin besar. Kemudian di sini EK, di sini apabila ketinggiannya semakin turun, di sini EK-nya semakin besar. Sehingga di sini untuk ketinggian 50, di sini energi kinetiknya 0. Kemudian di sini apabila di ketinggian 40, di sini energi kinetiknya menjadi 150. Dan di sini energi potensialnya menurun menjadi 600. Intinya di sini untuk energi kinetik dan energi potensial di sini selalu sama. Di sini hanya berpindah dari energi kinetik ke potensial atau potensial ke kinetik. Sehingga di sini yang ditanyakan energi kinetik pada ketinggian 40 di sini adalah 150 Joule. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 8. Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut. Jika gaya A 30 Newton, gaya B 15 Newton, dan gaya C 20 Newton, usaha yang dilakukan ketiga gaya untuk memindahkan benda tersebut adalah. Baik, jadi di sini yang pertama-tama kita akan mencari gaya totalnya terlebih dahulu atau F total. Jadi di sini karena A dan B arahnya sama, di sini kita jumlah.
Di sini untuk yang C, di sini kita negatifkan. Karena di sini untuk yang C ini untuk angkanya lebih kecil. Sehingga 30 positif 15, 45 negatif 20, hasilnya adalah 25. Jadi di sini 25 ke arah kiri. Kemudian di sini untuk jaraknya, ini adalah 75 meter. Sehingga yang ditanyakan adalah usaha sama dengan gaya dikali jarak. Sehingga di sini untuk gaya ini adalah 25, untuk jarak di sini 75. Maka apabila dikalikan hasilnya adalah 1875 joule. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Seorang siswa memindahkan batu dengan alat seperti gambar di atas. Agar usaha yang dilakukan lebih mudah, maka titik tumpu harus diletakkan pada jarak. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 9, skitsanya adalah seperti ini. Di sini ada titik tumpu, di sini ada beban, di sini ada gaya. Maka di sini untuk usaha yang paling maksimal, pertama-tama di sini kita pahami untuk rumusnya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk beban dikalikan lengan beban sama dengan gaya dikalikan lengan gaya. Maka di sini untuk usaha yang paling mudah ini adalah yang lengan gayanya paling panjang. Atau di sini yang lengan bebannya paling pendek. Di sini kita ambil saja yang lengan gayanya paling panjang. Maka di sini untuk yang A 30 cm dari titik A. Jadi di sini apabila lengan bebannya 30 cm, maka di sini lengan gayanya adalah 120 cm. Karena di sini 1,5 meter, ini adalah 150. Kemudian untuk yang B 100 cm dari titik B, jadi di sini 100 cm, maka di sini untuk lengan gayanya 100 cm. Untuk yang C 40 cm dari titik A di sini, sehingga di sini untuk lengan bebannya 40, lengan gayanya di sini 110. Dan untuk yang D 125 cm dari titik B, artinya di sini lengan gayanya 125. Maka dari keempat jawaban ini sudah jelas di sini yang lengan gayanya paling panjang adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Beberapa benda dimasukkan dalam suatu cairan yang sama sehingga posisi benda digambarkan sebagai berikut. Urutan massa jenis benda dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah baik. Jadi di sini untuk bendanya dimasukkan ke dalam bejana yang di sini masing-masing diisi zat cair dengan zat cair yang sama. Maka di sini untuk massa jenis dari yang terbesar hingga yang terkecil, maka di sini untuk massa jenis yang besar di sini akan mengakibatkan bendanya tenggelam. Di sini untuk massa jenis sama dengan zat cair, bendanya melayang, dan massa jenis lebih kecil daripada benda cair, maka di sini bendanya mengapung. Jadi dari 1, 2, 3, 4, di sini yang paling berat atau massa jenisnya yang paling besar, ini adalah 4, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 1. Sehingga di sini jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Perhatikan gambar gelombang berikut ini. Periode dan cepat rambat gelombang tersebut adalah baik. Jadi di sini yang pertama untuk periode di sini rumusnya adalah waktu dibagi banyak gelombang. Untuk pengertiannya di sini adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Jadi di sini untuk satu kali gelombang terdiri dari bukit dan lembah, di sini memerlukan berapa waktunya. Sehingga di sini bisa kita masukkan untuk waktunya di sini adalah 0,6, untuk banyaknya gelombang di sini adalah 1, kemudian di sini setengah karena hanya bukit. Sehingga 0,6 dibagi 1,5 hasilnya adalah 0,4. Jadi di sini sama-sama dikalikan dengan 10 sehingga 6 dibagi 15.
Maka hasilnya adalah 0,4. Jadi di sini waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang ini adalah 0,4 second. Di sini untuk jawabannya yang benar hanyalah yang B. Namun di sini kita cari apakah cepat rambat gelombang di sini 40 cm per second. Maka di sini harus kita samakan terlebih dahulu. Jadi untuk penyamaannya adalah seperti ini. Jadi semisal di sini untuk 0,6 second ini adalah 1,5 gelombang. Maka di sini untuk 0,25 gelombang di sini sama saja dengan 0,1. Jadi di sini sama-sama kita bagi 6 sehingga 1,5 dibagi 6 hasilnya 0,25. 0,6 dibagi 6 hasilnya 0,1. Maka di sini untuk setiap seperempat gelombang, di sini seperempat gelombang adalah seperti ini. Ini adalah untuk yang bukit. Untuk yang lembah adalah seperti ini. Setiap seperempat gelombang di sini adalah membutuhkan waktu 0,1 second. Kemudian yang berikutnya sekarang kita ke jarak. Jadi di sini untuk 1/4 gelombang. Jadi di sini 1 kemudian 1/4 atau 1,25 gelombang. Ini jaraknya adalah 125 cm. Sehingga di sini sama-sama kita bagi dengan 5, maka di sini adalah 0,25 gelombang. Jadi bentuknya seperti ini, 0,25 gelombang, atau untuk bukit seperti ini. Jadi di sini hanya setengah bukit atau setengah lembah. Di sini adalah 25 cm. Maka di sini untuk cepat rambat gelombang, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Untuk jaraknya kita tidak bisa memasukkan ini, atau untuk waktunya kita juga tidak bisa memasukkan ini. Jadi di sini kita samakan terlebih dahulu untuk gelombangnya. Maka di sini untuk gelombangnya sudah sama-sama 0,25 dan 0,25. Di sini jaraknya adalah 25 dan waktunya adalah 0,1. Jadi di sini apabila kita masukkan 125 dan 0,6, di sini gelombangnya berbeda. 0,6 di sini adalah 1,5 gelombang. Dan untuk 125 ini adalah 1,25 gelombang. Jadi di sini untuk gelombang yang berbeda, di sini tidak bisa kita masukkan untuk waktu dan jarak. Namun di sini kita samakan terlebih dahulu. Di sini untuk gelombang yang sama, di sini waktunya 0,1 dan jaraknya 25. Sehingga 25 dibagi 0,1 sama-sama kita kalikan 10, 250 dibagi 1 hasilnya 250 cm per second. Sehingga di sini apabila kita melihat jawaban B, di sini ternyata salah, di sini 40. Maka jawaban yang benar di sini adalah 250 cm per second. Sehingga di sini untuk pilihan gandanya tidak ada jawabannya. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Seorang siswa berdiri di antara dua dinding tembok dengan posisi seperti tampak pada gambar. Jika siswa tersebut bersuara mengeluarkan bunyi, jadi di sini apabila mengeluarkan bunyi, di sini akan merambat ke segala arah, di sini ke kiri dan ke kanan, kemudian memantul, kemudian di sini untuk siswanya mendengar teriakannya lagi. Setelah 0,6 second, bunyi tersebut terdengar oleh siswa setelah memantul dari tembok B. Jadi di sini setelah memantul dari tembok B, di sini memerlukan waktu 0,6 second. Jika jarak siswa dengan tembok A adalah 22 meter, jadi di sini jaraknya ini 22, dan cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, berapakah jarak siswa dengan tembok B? Jadi di sini yang ditanyakan adalah jarak siswa terhadap tembok B. Maka di sini pertama-tama bisa kita masukkan rumusnya, karena di sini bunyinya memantul, maka di sini untuk jaraknya menjadi 2 kali. Di sini jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Maka karena di sini jaraknya 2 kali, di sini 2-nya kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi kecepatan dikalikan waktu dibagi 2.
Untuk kecepatan di sini kita ganti dengan 340, untuk waktu di sini adalah 0,6. Jadi di sini untuk dua-dua ini adalah pengecoh, di sini tidak perlu kita masukkan karena di sini kita yang ditanyakan adalah jarak terhadap tembok B. Kemudian di sini kita bagi 2. Sehingga di sini untuk 340 dikali 0,6, di sini nolnya bisa kita coret sehingga menjadi 34 dikali 6. 6 dibagi 2, di sini hasilnya 3, maka 34 dikali 3 hasilnya adalah 102 meter. Maka di sini untuk jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Dua benda bermuatan positif 9 dan negatif 4. Tarik-menarik dengan gaya 3F. Pada jarak antar keduanya 40 cm. Jika muatan kedua benda berubah menjadi positif 2 dan negatif 6, sedangkan jaraknya didekatkan menjadi 20 cm, maka kedua benda tarik-menarik dengan gaya. Baik, jadi di sini yang pertama-tama kita pahami terlebih dahulu untuk rumus gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Di sini adalah F sama dengan K-1 dikali Q2 per R kuadrat. Maka di sini untuk yang pertama, di sini adalah dua benda muatannya positif 9, di sini negatif 4. Kemudian jaraknya adalah 40 cm. Di sini kita ubah menjadi meter sehingga 0,4 di sini dikuadratkan. Kemudian di sini untuk gayanya ini adalah 3F. Maka di sini untuk positif 9 dikali negatif 4, hasilnya adalah negatif 36, dan 0,4 kuadrat di sini adalah 0,16. Sehingga di sini untuk 3 kita pindah ke ruas kanan, di sini menjadi bawah. Maka di sini untuk negatif 36 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 12, negatif 12 dibagi 0,16 hasilnya negatif 75. Sehingga di sini dikalikan K, maka di sini negatif 75K. Ini untuk F-nya. Kemudian di sini kedua muatannya berubah menjadi positif 2 dan negatif 6. Serta di sini untuk jaraknya didekatkan menjadi 20 cm sehingga di sini 0,2. Maka di sini untuk positif 2 dikali negatif 6, di sini adalah negatif 12. 0,2 di sini dikuadratkan adalah 0,04. Maka di sini negatif 12 per 0,04 hasilnya adalah negatif 300K. Maka di sini yang ditanyakan ini adalah perbandingan gaya yang kedua dengan gaya yang pertama. Jadi di sini untuk yang pertama ini adalah 3F. Jadi di sini untuk gaya yang kedua setelah muatannya diubah dan jaraknya juga diubah, di sini menjadi berapa F. Maka di sini tinggal kita bagi dari negatif 300K, kita bagi dengan negatif 75K. Maka di sini untuk K-nya bisa kita coret, negatif 300 dibagi negatif 75 hasilnya adalah 4 dibagi 1. Artinya di sini sama-sama kita bagi dengan negatif 75, di sini 1, di sini 4. Sehingga di sini untuk F aksen atau di sini adalah gaya atau F yang kedua setelah di sini bendanya untuk muatannya diubah dan jaraknya diubah. Di sini menjadi 4 kali lipat dari F yang pertama. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Perhatikan gambar rangkaian penghambat berikut. Penghambat yang memiliki daya dari yang terbesar hingga terkecil berurutan adalah. Baik, jadi di sini untuk daya rumusnya di sini adalah V dikali I. Jadi di sini untuk I terbesar di sini adalah seri, sehingga di sini untuk yang terbesar di sini jelas P. Maka di sini jawabannya di sini yang salah ini adalah B. Kemungkinan yang benar ini adalah A, C, dan D. Kemudian yang berikutnya di sini untuk V atau di sini besar tegangan di sini dari S, R, dan H di sini besar tegangannya sama.
Namun di sini untuk kuat arusnya di sini berbeda. Maka di sini untuk kuat arusnya di sini hambatannya semakin kecil, maka di sini kuat arusnya semakin besar sehingga di sini HSR. Jadi di sini PHSR ternyata di sini untuk jawabannya tidak ada. Namun di sini akan kita buktikan bahwa jawaban yang benar adalah PHSR. Di sini kita akan mencari untuk I-nya. Jadi di sini akan kita cari untuk masing-masing I untuk yang rangkaian paralel. Sehingga yang pertama di sini akan kita jumlah dulu. Jadi di sini untuk rangkaian paralel 1/10, 1/15, 1/12. Kita samakan penyebutnya menjadi 60. 60 dibagi 10, 6. Dibagi 15, 4. Dibagi 12, 5. Maka di sini karena penyebutnya sudah sama, untuk pembilangnya 6 positif 4, 10, positif 5, di sini 15. Sehingga 15/60 hasilnya adalah 1/4. Ini adalah 1/Rp. Maka di sini untuk Rp/1 sama dengan 4/1, maka Rp sama dengan 4 ohm. Jadi di sini untuk rangkaian paralel yang berada di sini ini adalah 4 ohm. Dan untuk rangkaian totalnya ini adalah 4 positif 10, hasilnya adalah 14. Maka setelah rangkaian total sudah kita temukan, di sini kita akan mencari I total. Jadi di sini I total sama dengan V total per R total. Untuk V total di sini adalah 12. Untuk R total di sini 14, di sini 14, sehingga 12/14 hasilnya adalah 0,857. Setelah I total kita temukan, maka di sini kita akan mencari tegangan untuk rangkaian paralel. Di sini tegangannya adalah Vp sama dengan Ip dikali Rp. Untuk Ip ini adalah kuat arus paralel, ini adalah 0,857. Artinya di sini untuk I di sini 857 ini adalah untuk semuanya, belum dipecah. Namun di sini untuk yang seri di sini tetap. Di sini untuk yang seri ini adalah 0,857. Kemudian di sini untuk rangkaian paralel, di sini rangkaian paralelnya adalah 4. Maka 0,857 dikali 4 hasilnya adalah 3,428. Jadi di sini untuk tegangan pada rangkaian paralel ini adalah 3,428. Maka di sini yang berikutnya kita akan mencari untuk kuat arus di Hi, di sini 10 ampere. Maka di sini V10 per R10, untuk V10 di sini 3,428 dibagi dengan R10 atau di sini dibagi dengan 10, jawabannya adalah 0,3428. Kemudian yang berikutnya di sini untuk IR, jadi di sini untuk yang R ini adalah 15 sehingga 3,428 dibagi 15 hasilnya adalah 0,228. Kemudian yang ketiga di sini untuk yang S 12, 3,428 dibagi 12 hasilnya adalah 0,285. Jadi dari sini sudah kita buktikan bahwa di sini untuk I dari yang terbesar di sini adalah P, kemudian di sini adalah Hi, jadi di sini Hi. Kemudian yang berikutnya ini adalah S, jadi di sini 0,285. Dan yang terakhir ini adalah R 0,228. Sehingga di sini jawabannya kita beri alternatif E. Ini adalah PHSR. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Beberapa kompas diletakkan di sekitar magnet buatan seperti gambar. Posisi kompas yang benar ditunjukkan oleh gambar. Baik, untuk soal nomor 15, di sini ada gambar 1 sampai dengan 4. Kita mulai dari gambar 1 terlebih dahulu. Jadi di sini untuk kompas yang merah ini adalah U. Kemudian yang putih ini adalah S. Maka di sini untuk magnet buatan di sini positif negatif dan ini arahnya adalah ke bawah. Sehingga di sini utara dan di sini selatan. Maka di sini apabila kita perhatikan gambarnya, mungkin di sini yang dimaksud adalah untuk utara di sini tidak bisa
tarik-menarik dengan utara atau di sini akan tolak-menolak sehingga bentuknya seperti ini. Jadi di sini untuk acuannya kelihatannya ini semua adalah utara. Maka di sini tolak-menolaknya adalah seperti ini. Mungkin inilah yang dimaksud dalam soal ini sehingga di sini termasuk tolak-menolak. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini untuk jarumnya di sini utara dan di sini selatan, maka di sini arahnya sama, di sini positif negatif, di sini ke bawah. Maka di sini adalah utara dan di sini selatan. Di sini tarik menarik sehingga di sini salah. Yang benar di sini adalah tolak menolak, seharusnya adalah seperti ini. Jadi biasanya soal seperti ini digunakan. Jadi di sini apabila ada pilihan yang sama dengan dua jawaban yang berbeda, biasanya di sini ada satu yang benar, satu yang salah. Kemudian untuk yang ketiga, di sini utara selatan, di sini utara sehingga di sini selatan, maka di sini untuk yang paling ujung, paling akhir di sini utara, di sini selatan. Sehingga di sini utara dan selatan, di sini tarik menarik, di sini benar, di sini tarik menarik. Dan untuk yang keempat, di sini utara, di sini selatan, maka di sini utara. Karena di sini selatan, ujungnya di sini adalah utara, di sini selatan. Mungkin ini yang dimaksud juga sama dengan gambar nomor 1. Jadi di sini karena utara dan utara di sini saling bertolak, sehingga di sini diarahkan ke atas. Maka di sini juga tolak menolak. Maka dari jawaban ini yang benar ini adalah 1, 3, dan 4. Sehingga jawabannya ini adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Perhatikan ciri-ciri trafo berikut. Ciri trafo step up ditunjukkan pada nomor. Baik, untuk trafo step up ini adalah trafo yang menaikkan tegangan. Jadi di sini ada 4 pilihan. Jadi di sini untuk VSVP ini nanti salah satunya pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Biasanya untuk pilihan ganda adalah seperti ini. Untuk lebih tepatnya di sini kita buat rumusnya terlebih dahulu. Di sini kita tulis VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Karena di sini adalah step up, artinya di sini adalah menaikkan tegangan. Maka di sini untuk Fs lebih besar dari Fp karena di sini tegangannya dinaikkan. Sebelumnya misal tegangannya 100, di sini dinaikkan menjadi 1000. Maka di sini Fs-nya lebih besar daripada Fp. Karena di sini Fs lebih besar dari Fp, maka di sini Ns juga pasti lebih besar daripada Np. Juga IP lebih besar dari IS. Sehingga dari jawaban ini untuk Fs lebih besar dari Fp di sini benar. IS lebih besar dari IP di sini salah. NS lebih besar dari NP di sini benar. Sehingga di sini jawabannya 1 dan 3. Untuk 4, seperti yang saya katakan tadi, apabila 1 benar maka di sini 4 salah. Apabila 4 benar, di sini 1 yang salah. Karena 1 benar, sehingga di sini 4 sudah pasti salah. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. Perhatikan beberapa fenomena alam berikut. Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi ditunjukkan pada pernyataan nomor. Baik, jadi di sini yang disebabkan oleh rotasi untuk nomor 1 ketika di London pukul 12, di Jakarta pukul 19. Di sini rotasi. Nomor 2, bintang-bintang tampak bergerak dari timur ke barat, di sini rotasi. Pergantian siang dan malam, di sini rotasi. Kelompok bintang yang muncul di langit selalu berubah dari waktu ke waktu, di sini revolusi. Gerak semu matahari dari arah utara ke selatan atau sebaliknya, di sini revolusi. Sehingga dari 5 jawaban ini yang disebabkan oleh rotasi adalah 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. Perhatikan beberapa ciri larutan berikut. Ciri larutan basa ditunjukkan pada pernyataan nomor. Baik, jadi di sini untuk basa, yang pertama di sini ciri-cirinya kita pahami terlebih dahulu. Jadi di sini basa ini adalah mengubah lakmus merah menjadi biru. Untuk yang kedua di sini
merubah kunyit menjadi merah. Untuk yang ketiga di sini adalah OH-, ini untuk lambangnya sehingga mudah mengantarkan listrik. Dan untuk yang keempat, di sini untuk pH-nya untuk basa di sini di antara 7 sampai 14. Maka dari keempat jawaban ini untuk nomor 1 mengubah warna kunyit menjadi merah di sini benar. Bilangan pH-nya antara 1 sampai 14 di sini salah. Mengubah warna indikator universal menjadi biru di sini benar, menjadi biru. Tidak mudah menghantarkan arus listrik di sini salah karena di sini mudah. Sehingga jawabannya ini adalah 1 dan 3 di sini yang B. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 19. Perhatikan beberapa sifat zat berikut. Sifat campuran ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Baik, jadi di sini untuk sifat campuran, di sini kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah terdiri dari beberapa zat. Yang kedua masih membawa sifat asli, yang ketiga proses fisika. Maka di sini mulai dari nomor 1 terbentuk dari unsur tertentu, di sini salah, untuk unsurnya di sini bebas. Unsur-unsur pembentuknya memiliki perbandingan tetap, di sini juga salah karena di sini perbandingannya adalah beberapa, artinya di sini adalah semaunya. Kemudian nomor 3 terbentuk melalui proses fisika, di sini benar, di sini tidak melalui proses kimia. Keempat, sifat masing-masing zat penyusun tetap, di sini juga benar, masih membawa sifat asli. Sehingga dari sini untuk yang benar ini adalah 3 dan 4. Maka jawabannya adalah yang D. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 20. Perhatikan daftar nama benda berikut. Nama-nama kimia dan lambang atom yang benar ditunjukkan pada nomor. Baik, jadi di sini untuk nama-nama kimia dan lambang atom yang benar, untuk besi di sini ferum, di sini lambangnya Fe benar. Untuk yang kedua di sini karbon, di sini lambangnya K, di sini salah, seharusnya di sini lambangnya adalah C. Kemudian yang ketiga perak, argentum, Ag, ini benar. Keempat nitrogen, Ni, di sini salah, seharusnya adalah N. Yang kelima tembaga, cuprum, Cu, di sini benar. Sehingga di sini yang benar ini adalah 1, 3, dan 5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 21. Perhatikan beberapa sifat zat berikut. Pernyataan yang termasuk sifat kimia oksigen ditunjukkan pada nomor. Baik, jadi di sini untuk sifat kimia, jadi di sini untuk teman-teman di sini harus memahami dulu apa itu sifat fisika, apa itu sifat kimia. Jadi di sini untuk sifat fisika ini adalah untuk intinya tanpa mengubah zat-zat penyusun materi. Jadi di sini contohnya adalah wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, kekentalan. Ini adalah contohnya. Kemudian untuk sifat kimia, ini adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Contohnya ini adalah mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, racun, kemudian juga berkarat atau korosif. Maka di sini dari 1 sampai 4, di sini mudah terbakar, ini adalah kimia. Dapat melangsungkan pembakaran, di sini juga kimia. Kemudian mempercepat perkaratan besi, di sini kimia. Kemudian yang keempat pada suhu normal berwujud gas, di sini adalah fisika. Jadi di sini yang termasuk kimia ini adalah 1, 2, dan 3. Namun di sini apabila kita melihat dari pilihan ganda di sini ternyata kita hanya dipilih untuk memilih 2. Jadi di sini apabila kita jawab ketiganya kimia, di sini akan jawaban A, B, dan C di sini benar. Namun di sini kita akan mencari yang lebih aman saja. Artinya di sini untuk yang lebih aman di sini adalah untuk mudah terbakar, di sini jelas ada. Dan untuk mempercepat perkaratan besi atau korosif di sini juga ada. Maka di sini kita cari yang aman, di sini kita menjawab
untuk nomor 1 dan nomor 3, sehingga di sini adalah yang B. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.